You do have a name. My name is Gladiator. Ya, Prof. By the way, kenapa gladiator bangsa, Prof? Gladiator ini kesannya kan zaman dulu banget gitu ya, petarung sampai wah berdarah-darah gitu kan. Kenapa itu, Prof? Karena kalau kita lihat jangka pendek aja ya, pejuang-pejuang kita yang memerdekakan kita itu seperti gladiator, bertarung, berdarah-darah, di penjara, tersiksa, laparan. Nah, kita sebut aja misalnya Bung Hatta, Bung Karno, Sujatmiko, Haji Agus Salim. Itu mereka bisa sampai pergi ke Belanda, konferensi meja mudar, bisa menang kita di sana, itu kan bertarung. Orang-orang asing ini kan jago-jago semuanya. Mereka kuasai bahasa Belanda dengan baik. Mereka bicara bahasa Belanda dengan perfect. Jadi saya sedih sekali gitu. Kawan-kawan di sini bahasa 2 bahasa aja belepotan. Saya belajar 9 bahasa. Jadi kalau kalian mau bicara bahasa Hebrew sama saya silahkan. Mau bicara bahasa Spanyol, bahasa Jerman, bahasa Belanda silahkan. Silahkan, saya challenge. Saya ke Bappenas, saya bicara seperti itu. Bappenas itu brainchild dari The Nation. Bahasa Inggrisnya belepotan. Gimana bisa jadi gladiator bangsa? Karena dunia sudah internasional. Saya datang ke satu forum yang anti dengan Barat, dengan pemikiran-pemikiran Barat. Hanya mau bicara mengenai value-value local wisdom kita yang tradisional. Tapi mereka nggak berbuat apa-apa. Berbahasa Indonesianya pun tidak bagus. Nama saya asing, Richard Klaproth nama saya. Tapi berbahasa Indonesia saya kira lebih bagus dari orang-orang Indonesia asli. Ya. Nah itu kan, saya dari kecil sampai besar itu menghadapi banyak sekali diskriminasi. Karena nama saya yang asing, orang bertanya. Hari ini saya ke ITB, ada Dies Natalis ITB, kampus saya, 50 tahun yang lalu. Jadi di sana ramai sekali, ya ada seminar, ada band. Lalu saya lihat yang bandnya itu yang ada hadir di situ anak-anak ITB semua. Luar biasa. Saya nangis tadi. Kenapa saya menangis? Karena ya saya lihat orang-orang keturunan Cina di ITB ada banyak sekali. Zaman saya cari orang Cina, keturunan Cina, nggak bisa masuk. Saya lihat ada orang Cina, ada keturunan Arab, ada orang pakai jilbab. Saya panggil satu mahasiswa, saya bilang, dia panggil temannya Amoy, saya bilang, kamu ini di ITB? Iya, di ITB. Kamu tahu dia keturunan apa? Iya, Pak. Keturunan Tionghoa. So what? Jadi mereka udah biasa bekerja sama sekarang. Jadi saya punya hope sama generasi ini 20 tahun lagi. Dulu Pak Yusuf Kala itu pemimpin ganyang Cina. Digital nggak bisa. Dan dia bisa jadi wakil presiden, orang yang sangat keras, diskriminatif. Kok bisa? Kita lupa jejak digital itu. Paham nggak? Apa kita mau pilih pemimpin-pemimpin yang seperti itu? Makanya saya mengharapkan banget sama ITB. Saya lihat juga di Bandung ada satu universitas, saya tidak perlu sebut namanya, sangat diskriminatif. Lihat agamanya, lihat sukunya, lihat rasnya. ITB is top, man. Saya bangga jadi alumni ITB. Mungkin ada 30% tuh keturunan Cina di situ. Jadi bayangkan, kalau mereka sudah biasa bekerja sama sejak mahasiswa, melakukan kegiatan-kegiatan seperti tadi. Mereka tadi bikin tenda-tenda kan, jualan McDonald, jualan ini, wah bekerja sama semua. Luar biasa. Itu bagi saya tuh calon-calon gladiator bangsa. Bukan orang-orang yang banyak bertitel gitu ya, tapi nggak berbuat apa-apa dan sangat diskriminatif. Itu. Nah, jadi gladiator kalau kita lihat, kita bisa lihat pesannya nanti saya kasih lihat. Bung Karno apa bukan gladiator tuh. Haji Agus Salim kecil, kemampuan bahasanya 5 bahasa fluently, bisa buat sajak dalam berbagai bahasa. Ya, dia bisa mengalahkan duel-duel dengan, misalnya satu cerita ya, Haji Agus Salim. Dia berbicara di satu forum pesantren waktu itu, bicara soal kebangsaan. Lalu, kan dia punya jenggot kayak kambing kan. Lalu dia di-kick gitu, dibilang gini salah satu peserta.
bilang, kok itu ada kambing yang bicara. Nah, jadi stylenya tuh dry mereka. Iya. Itu ada kambing yang bicara. Orang Belanda kok. Agus Salim tenang aja, dia ngerokok. Dia bilang, ya yang barusan ngomong itu yang mengembek, dia bilang. Nah, joke-nya tuh kayak gitu tuh. Jadi kelas gitu ya. Kick balik ya. Ya ada itu tadi yang mengembek. Saya dengar suara yang mengembek itu siapa tuh? Yang mengembek tuh yang nanya itu yang mengembek. Kita lihat sekarang cara-cara berdiskusi tokoh-tokoh yang disebut so-called tokoh politik kita. Itu menunjukkan kesadarannya rendah. Zaman-zaman dulu kesadarannya tinggi. Nah, saya merindukan kita punya pemimpin-pemimpin yang punya kesadaran yang seperti itu. Dan level kesadaran itu bisa diukur. Ya, dari 0 sampai 1000. Bung Karno itu level kesadarannya lebih tinggi dari John Kennedy, 460. Kennedy cuma 430. Oke. Saya mau pakai sharing slide, boleh nggak? Silakan. Jadi ya, saya keluar dulu dari ini ya. Zoom ini. Saya keluar dulu dari sini. Maaf ya, saudara-saudara. Jadi keluar dulu nih. Ada yang mau nitip rokok padahal barusan. Apa kabar Pak Kun Wardana? Pak Kun, sehat selalu Pak ya? Ya, sama-sama Kang. Ada respon mungkin Pak sedikit tadi dari paparan Pak Richard? Iya, luar biasa ya. Memang proses untuk pencerahan itu kita harus memiliki kesabaran, konsistensi, ya, sampai nanti pada akhirnya orang bisa melihat hasil karya kita. Memang awalnya kalau tingkat kesadaran rendah, menerima orang-orang, pendapat orang yang tingkat kesadaran tinggi biasanya belum sampai gitu. Tapi nanti yang menentukan itu adalah waktu ya. Nah, ini yang tadi yang Prof sampaikan ya, luar biasa, banyak isinya. Kelihatan? Oke. Kita lihat satu video ya. We were saying how very important it is to bring about in the human mind the radical revolution. The crisis is a crisis in consciousness, a crisis that cannot anymore accept the old norms, the old patterns, the ancient traditions, and considering what the world is now, with all the misery, conflict, destructive brutality, aggression, and so on. Man, he's still as he was. He's still brutal, violent, aggressive, acquisitive, competitive, and he has built a society along these lines. What we are trying during all these discussions and talks here is to see if we cannot radically bring about a transformation of the mind. Not accept things as they are, but to understand it, to go into it, to examine it, give your heart and your mind with everything that you have to find out a way of living differently. But that depends on you and not somebody else. Because in this there is no teacher, no pupil, there is no leader, there is no guru, there is no master, no savior. You yourself are the teacher and the pupil, you are the master, you are the guru, you are the leader. You are everything. And to understand is to transform what is.
Ya, itu barusan yang bicara namanya Jiddu Krishnamurti. Dia menyampaikan bahwa masalah manusia kita berprogres sampai sekarang itu selalu brutal caranya. Karena kita sudah terbiasa dengan itu. Dengan agresif. Kita lihat pemilihan presiden yang lalu itu brutal, bangsa kita hampir terpecah gitu. Nah, oleh karena itu saya terinspirasi dengan dia, mau nggak kita memikirkan kembali dengan sungguh-sungguh masa depan kita gitu, dalam memilih bangsa. Jadi apa yang kita coba di sini lakukan, bisa nggak kita mentransformasi pemikiran-pemikiran kita yang violent, yang agresif, yang brutal, kita harus transform secara radikal. Kita nggak mau lagi terima segala sesuatu sebagaimana apa adanya. Kata si kepimpinan partai politik A begini, B begini, kata pimpinan pengikutnya A begini, lalu kita diadu domba. Bisa nggak kita berpikir sungguh-sungguh, ya, kita memahami kenapa hal itu terjadi di bangsa kita. Dulu kita bersatu, sekarang banyak cabik-cabik. Lalu kita periksa dengan memberikan segenap hati kita, segenap pikiran kita, dan segalanya yang kita miliki untuk mencari tahu. Karena kita pengen hidup yang berbeda, lebih bagus. Bisa nggak? Itu ajakannya dia. Dan untuk itu dia bilang problemnya itu cuma satu, yaitu kesadaran. Semua yang dia sampaikan itu kesadaran. Manusia yang berbudaya sama manusia yang tidak berbudaya itu dibedakan oleh kesadaran. Dan kesadaran itu bisa dihitung. Einstein bilang bahwa satu problem dalam satu bangsa itu diciptakan karena level consciousness bangsa itu seperti itu. Dan nggak bisa diselesaikan. Karena yang menciptakan ya kita-kita itu. Kecuali kita lebih tinggi kesadarannya dari persoalan itu sendiri. Sama dengan persoalan suami istri dalam rumah tangga. Kalau mereka punya problem itu disebabkan karena kesadaran si suami sama si istri seperti itu menciptakan satu masalah. Mereka nggak bisa menyelesaikan masalah itu. Harus ada orang yang punya kesadaran yang lebih tinggi. Jadi sama dengan bangsa kita. Bangsa kita ke depan tantangannya besar sekali. Kalau tidak ada seseorang yang mempunyai kesadaran yang tinggi, maka masalah kita nggak bisa selesai. Itulah sebabnya forum ini diadakan untuk mencari siapa gladiator-gladiator bangsa yang punya kesadaran yang tinggi. Yang sudah tidak lagi melihat seperti 50 tahun yang lalu. Orang Cina tidak bisa masuk universitas. Udah nggak ada lagi. Apalagi sekarang agama dia adu. Nggak bisa lagi. Itu menunjukkan level kesadaran yang rendah. Mau bikin negara khilafah, itu menunjukkan kesadaran yang rendah. Apa kita mau pilih pemimpin seperti itu?